Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul 10 makanan awetan berbahan hewani beserta jenis pengolahannya. Sebelum itu, ada pun susunan presentasi sebagai berikut. 1. Introduction. 2. Nama makanan dan jenis pengolahan atau inti presentasi. 3. Closing atau penutup. Sebelum beranjak ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang beranggotakan Saya Albert Guna, nomor absen 02. Saya Silvarita Abdillah Kasamira Kartika Dewi, nomor absen 13. Saya Fediuna Arianto, nomor absen 17. Saya Fidur Sikatan Bilianto, nomor absen 19. Saya Martika Dubinurwardani, absen 22. Sampailah kita ke inti presentasi yang akan diawali oleh saudari Martika Dubinurwardani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Dua yaitu nama makanan dan jenis pengolahan. 1. Dendeng. Dendeng adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpian yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam, asin, dan manis dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasapkan dan dijemur. Hasilnya adalah daging yang asin dan setengah manis dan tidak perlu disimpan di lemari es. Dendeng adalah contoh makanan yang diawetkan. Jenis pengolahan atau pengawetan. Menggunakan jenis pengawetan dengan suhu tinggi, dikeringkan dengan api kecil, atau juga dapat diasinkan dan dijemur. 2. Telur asin. Telur asin adalah istilah umum untuk masakan berbagai dasar telur yang diawetkan dengan cara diasinkan atau diberikan garam terlebih dahulu untuk menonaktifkan enzim perombak. Telur asin yang dinilai berkualitas tinggi memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna jingga terang hingga kemerahan, kering atau tidak, atau jika digigit tidak mengeluarkan cairan, tidak menimbulkan bau amis dan rasa asin tidak menyengat. Jenis pengolahan atau pengawetan. Menggunakan jenis pengolahan atau pengawetan dengan pengasinan atau telur asin yang mula-mula diasinkan kemudian direbus dengan api sedang, dan dengan pengawetan bahan kimia atau pengawetan dengan menggunakan garam. 3. Rempeyek. Rempeyek adalah gorengan tepung beras yang dicampur dengan air hingga membentuk adonan kental, diberi bumbu, terutama garam dan bawang putih, dan diberi bahan pengisi yang khas. Peran tepung di sini adalah sebagai pengikat. Pengisi dapat juga bahan pangan hewani berukuran kecil, seperti ikan teri, ebi, udang kecil, jingking, atau laron. Jenis pengolahan atau pengawetan. Menggunakan jenis pengolahan atau pengawetan dengan suhu tinggi, atau ketika menggoreng peyek yang dilakukan dengan menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. 4. Abon. Abon adalah makanan yang terbuat dari serat daging hewan. Penampilannya biasanya berwarna coklat terang hingga kehitam-hitaman dikarenakan dibumbui kecap. Abon tampak seperti serat-serat kapas karena didominasi oleh serat-serat otot yang mengering yang disuir-suir. Karena kering dan nyaris tak memiliki sisa kadar air, abon biasanya awet disimpan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan dalam kemasan yang kedap udara. Jenis pengolahan atau pengawetan. Menggunakan jenis pengolahan atau pengawetan dengan suhu tinggi. Proses perebusan daging yang kemudian dikeringkan dengan dijemur atau dikeringkan menggunakan oven. 5. Terasi udang.
Terasi atau belacan adalah bumbu masak yang dibuat dari ikan atau udang rebon yang difermentasikan. Berbentuk seperti adonan atau pasta dan berwarna hitam atau coklat. Kadang ditambah dengan bahan pewarna sehingga menjadi kemerahan. Terasi memiliki bau yang sangat tajam. Di Indonesia, terasi biasanya digunakan untuk membuat sambal terasi. Tetapi terasi juga digunakan sebagai penyedap masakan dalam berbagai resep tradisional Indonesia. Jenis pengolahan atau pengawetan. Menggunakan jenis pengolahan atau pengawetan dengan suhu tinggi, yaitu pada proses penjemuran udang yang telah ditumbuk, dan juga proses pembakaran terasi yang bertujuan menambah rasa enak dari terasi. 6. Sarden. Sarden merupakan ikan laut yang terdiri dari beberapa spesies dari famili Rufeidae. Ikan ini mampu bertahan hingga kedalaman lebih dari 1000 meter. Ikan ini cocok digunakan sebagai makanan dihidangkan dengan saus cabai atau saus tomat. Ikan sarden mengandung asam lemak omega 3 tinggi yang sangat berguna untuk mencegah penyakit jantung, menurunkan resiko penggumpalan darah, melindungi fungsi otak, dan menjaga kesehatan tulang, serta lain-lain. Jenis pengolahan atau pengawetan. Menggunakan jenis pengolahan atau pengawetan dengan suhu tinggi. Terlihat pada proses penumisan dan juga proses sterilisasi kaleng saat sudah dibumbui dengan saus tomat. 7. Mentega. Mentega adalah makanan produk susu, dibuat dengan mengaduk krim yang didapat dari susu. Emulsi air dalam minyak kebalikan dari krim. Mentega tetap padat saat didinginkan, tetapi meleleh secara konsisten pada suhu kamar atau suhu ruangan. Biasanya digunakan sebagai olesan roti dan biskuit, sebagai perantara lemak di beberapa resep roti dan makanan, dan kadang-kadang bahan untuk menggoreng. Jenis pengolahan atau pengawetan. Menggunakan jenis pengolahan atau pengawetan dengan 2 cara, yaitu dengan suhu tinggi saat proses pengadukan yang dipanaskan dengan air sehingga terpisah antara susu dengan lemak, dan suhu rendah saat proses pemadatan dan pencetakan mentega. 8. Keju. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Umumnya, hewan yang dijadikan sumber air susu adalah sapi. Air susu unta, kambing, domba, kuda, atau kerbau digunakan pada beberapa tipe keju lokal. Keju mengandung lemak, kalsium, protein, vitamin, dan mineral yang membuat otot dan tulang kuat dengan metabolisme yang seimbang. Jenis pengolahan atau pengawetan. Dengan pengasaman, susu dipanaskan dengan bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus dan Lactobacillus. Lalu pembakaran, tadi dipanaskan hingga suhu 35 derajat sampai 56 derajat Celcius. 9. Susu kental manis kaleng. Susu kental manis kaleng disingkat SKM, dikenal juga sebagai susu kental manis, adalah susu sapi yang airnya dihilangkan dan ditambahkan gula, sehingga menghasilkan susu yang sangat manis. Rasanya dan dapat bertahan selama 1 tahun bila tidak dibuka. SKM digunakan sebagai pelengkap sajian, dikombinasikan dengan bahan makanan lain seperti buah-buahan segar, menjadi minuman sehat atau menambah kelezatan cita rasa makanan dan minuman. Jenis pengolahan atau pengawetan. Menggunakan jenis pengolahan pengawetan dengan suhu tinggi, penyaringan, standarisasi, pasteurisasi, homogenisasi, evaporasi, atau penguapan kadar air dan pengemasan. 10. Yogurt. Yogurt adalah susu dibuat melalui fermentasi bakteri. Yogurt dapat
dibuat dari susu sapi, kambing, domba, dan semua susu lainnya. Yogurt tersedia dalam beraneka macam rasa. Rasa alami, rasa buah, rasa vanila, atau rasa coklat juga populer. Yogurt kaya kandungan kalsium yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang dan gigi. Yogurt juga bisa mengangkat sel kulit mati, melembabkan kulit, mengurangi lingkaran hitam di bawah mata, merendahkan kulit terbakar, dan lain-lain. Jenis pengolahan atau pengawetan. Pemanasan susu dengan suhu 95 derajat Celcius. Fermentasi susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Steroptococcus thermophilus. Pendinginan yogurt dengan suhu 45 derajat Celcius. Sampailah kita ke penghujung presentasi. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.